Dia. Oke, baik rekan-rekan sekalian, selamat pagi. Mungkin kalau di Mamuju sudah siang ya, sekitar jam 11 ya, udah siang. Oke, selamat siang teman-teman di Mamuju. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kali ini kita akan mencoba membahas mengenai salah satu kendala yang dikhawatirkan akan menghambat pelaksanaan smart governance di Indonesia. Isu yang akan kita angkat pada siang hari ini lebih mengarah kepada smart city. Kira-kira karena di era teknologi seperti saat ini, apalagi Indonesia dan dunia secara itu sedang akan menghadapi yang namanya perkembangan dunia teknologi 5G, di mana sistem internet itu akan berjalan sangat cepat. Semuanya itu sangat bergantung pada akses dan layanan internet. Nah, kira-kira apakah smart city ini bisa mengakomodir layanan 5G yang super cepat itu? Dan harapan kita tentunya ketika smart city bisa mengakomodir layanan 5G ini dengan sangat baik, harapannya adalah nantinya pelaksanaan smart governance yang dirancang oleh pemerintah itu bisa berjalan dengan baik. Oke, mungkin kita diskusi ringan aja. Mungkin teman-teman di Mamuju, Mbak Vicky dan Bang Hairul, kita bisa diskusi mungkin dari pengertiannya dulu. Kira-kira smart city itu apa sih? Pengertiannya Mbak Vicky sama Mbak Hairul, Bang Hairul, kira-kira apa smart city itu? Baik, Mas Anugrah, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, menurut saya, pengertian dari Smart City adalah pengembangan dan pengelolaan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan, memonitor dan mengandalkan sumber daya secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan kepada warga negaranya. Tapi kalau menurut Bang Hairul itu lebih ke arah penggunaan dan pengembangan teknologi informasi komunikasi ya untuk yang smart city itu, Bang Hairul, seperti itu ya? Iya, Mas Anugrah. Kalau dari Mbak Vicky sendiri, kira-kira smart city itu dalam bayangan Mbak Vicky itu seperti apa? Smart city itu? Untuk smart city itu seperti ini, kalau konsep dari smart city diyakini bisa menjadi solusi atas persoalan pembangunan. Smart city itu dianggap mampu untuk meningkatkan produktivitas manusia lewat penataan dan pengelolaan kota seperti itu. Jadi dia tuh kayak konsepnya dari pelayanan tradisional itu menjadi lebih efisien. Mungkin begitu aja sih kalau dari saya. Ya, saya setuju dengan konsep dari Bang Hairul dan Mbak Vicky. Jadi kita sama-sama paham gitu bahwa smart city itu adalah mencoba mendigitalisasi sebenarnya, mendigitalisasi apa yang pelayanan yang awalnya dilaksanakan secara konservatif seperti penulis nama itu ditulis tangan, kemudian diketik manual. Sekarang kan seperti kita tahu ada elektronik KTP tuh, itu kan bisa jadi salah satu indikator bahwa smart city itu sebenarnya sudah kita laksanakan sejak lama. Hanya saja kita tidak menyadari bahwa smart city itu ada di sekitar kita. Selain perubahan dari arah pelayanan yang konservatif ke arah yang lebih modern, kira-kira apa aja kira-kira komponen-komponen smart city yang lain itu kalau di daerahnya Bang Hairul dan Mbak Vicky di Mamuju yang paling kelihatan apa aja? Apa ada nggak komponen-komponen smart city di Mamuju?
Baik, mungkin kalau untuk City yang di Mamuju mungkin belum terlalu nampak ya, soalnya baru beberapa tahun menjadi provinsi atau berdiri sendiri menjadi Sulawesi Barat. Oh, berarti Karena ya, ya, lanjut Bang Hair, lanjut. mungkin orang yang tetap tempat tinggal di sini lebih tahu karena kita baru beberapa bulan di sini. Tapi kalau menurut saya terkait dengan penggunaan teknologi sepertinya ada. Oke, oke. Kalau dari Mbak Vicky sendiri, bagaimana kira-kira di Mamuju udah ada ini nggak? Ada gambaran nggak bahwa Mamuju itu setidak-tidaknya akan bergerak ke arah smart city itu ada tidak kira-kira di Mamuju? Menurut saya sih kalau di Mamuju itu ada ya, karena walaupun tahun kemarin sempat ada bencana di Mamuju, tapi kami lihat selama kami di sini itu pembangunannya cukup Oh, gitu. sudah banyak menggunakan layanan digital seperti untuk kayak kemarin kita untuk instansi lain ya kayak pajak dan BPJS itu sekarang sudah online, dan di Mamuju itu sudah dilaksanakan di sini seperti itu. Jadi dia mendukung untuk dijadikan sebagai smart city karena dia sudah menggunakan layanan-layanan digital seperti itu. Ya, berkaca dengan di tempatnya Abang Anugrah bagaimana? Saya kurang tahu kalau di sini, kalau di Palangkaraya, karena saya juga baru. Tapi kalau di daerah saya di Mataram itu sebenarnya sudah mulai ada penerapan-penerapan yang mengarah ke smart city-nya. Cuman hanya saja terkadang banyak terkendala oleh oleh citizen-nya, oleh masyarakatnya. Terkadang dalam beberapa kasus nih, misalnya ketika diminta untuk memasukkan atau menginput data melalui media-media digital, terkadang masyarakat itu masih bingung. Jadi sehingga itu yang membatasi gerak pemerintah untuk menerapkan smart city. Saya tidak tahu kalau di daerah-daerah lain, tapi kalau saya melihat di daerah saya itu cenderung seperti itu. Bahkan ketika diminta untuk mengisi data pun, itu terkadang beberapa masyarakat kurang paham dengan bahasa Indonesia, terutama untuk lansia, orang yang umurnya udah cukup tua, jadi terkadang harus dituntun gitu dengan bahasa-bahasa daerah, sehingga itu menurut saya pribadi itu sedikit menghambat pergerakan rencana pemerintah, khususnya di daerah saya di Mataram sana, untuk menerapkan smart city. Kurang lebih begitu kalau yang saya lihat. Kalau kita berkaca pada daerah-daerah yang sudah mulai menerapkan smart city, seperti contoh itu yang paling jelas kita lihat ada di Jakarta, di Bandung, di Surabaya. Itu mereka bahkan dalam beberapa akses publiknya itu sudah menggunakan internet, seperti misalnya penggunaan aplikasi uji emisi, kemudian aplikasi Jak Evo, kemudian dan sebagai berbagai macam produk-produk pemerintah untuk memudahkan akses layanan masyarakat. Nah itu kalau menurut Mbak Vicky sama Bang Hairul nih, kira-kira kalau suatu kota mau melaksanakan smart city harus dimulai dari mana dulu nih? Apa dulu yang harus dibangun sebelum ke smart city nih? Kalau untuk smart city sih, kalau untuk baru mau mulai kita itu harus mulai dari lingkungan dulu, pengenalan tentang apa itu konsepnya smart city itu seperti apa. Kemudian kita itu harus mulai dari manusianya dulu sih. Kepribadian orang-orang itu kan beda-beda.
Ya, Jadi setuju. untuk memulai smart city itu kita harus punya wawasan yang luas dulu, kita harus banyak mensosialisasikan dulu kepada masyarakat. Smart city, konsep smart city itu seperti apa sebenarnya? Ya, betul. Dan menurut saya terkait bahkan hampir semua daerah berlomba-lomba untuk menerapkan konsep seperti ini. Karena Ya, setuju ya tuh. bahkan daerah yang baru berkembang pun seperti Mamuju, walaupun baru berkembang, tentunya ada usaha-usaha atau memberikan edukasi terkait dengan smart city. Contohnya saja dari Wakil Gubernur Mamuju itu mengatakan dengan adanya kota pintar dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi dunia. Nah, di sini dia telah mengusung juga terkait dengan smart city, bahkan pacing artinya bersih. Jadi tujuan dari gubernur wakil gubernur, dia berharap dengan adanya smart city ini Mamuju dapat menjadi lingkungan kota yang bersih dan indah, dan tentunya itu perlu untuk dari masyarakat, bukan hanya dari pemerintah saja. Ya, setuju Begitu. saya dengan pendapat Mbak Vicky dan Bang Hairul bahwa dimulai yang pertama tadi seperti yang Mbak Vicky katakan, dimulai dari kitanya dulu, dari lingkungan kita dulu, membentuk smart citizen-nya dulu, masyarakatnya dulu yang smart, harus melek teknologi, paham dengan perubahan lingkungan, kemudian ditambah lagi Bang Hairul setelah itu didukung oleh pemerintahnya juga yang menyediakan layanan-layanan yang berbasis aplikasi dan yang tentunya harus mudah. Bukan begitu, percuma kalau mengandalkan memberikan layanan berupa aplikasi, tapi justru aplikasinya buat ribet masyarakat. Betul. Ya, bukan begitu kan Bang Herul sama Mbak Vicky. Justru itu malah merepotkan masyarakat nanti ke depannya. Nah, maka dari itu pelayanan-pelayanan seperti ini kita rasa ya kita butuhkan khususnya untuk dia. Kemudian kalau di instansi kita sendiri nih, kira-kira untuk mendukung smart city di daerah kita masing-masing, kira-kira pelayanan seperti apa yang diberikan di unit kita masing-masing? Misalnya kalau di Mamuju, di kantor Mamuju nih, untuk memberikan pelayanan untuk menjalankan smart city itu kira-kira yang seperti apa? Pelayanan seperti apa yang diberikan di kantor Mamuju, kira-kira seperti apa? Kalau dari kantor Mamuju sendiri itu kita seharusnya kita harus menerapkan konsep quick response, itu kita harus laksanakan dengan baik dan benar, seperti itu. Kita juga untuk pengenalan, kita melakukan pemasyarakatan instansi, mulai menempel stiker untuk nomor darurat untuk 115 di Basarnas Mamuju di tempat-tempat keramaian, begitu bentuk-bentuk dari smart city yang mau mendukung untuk di Kota Mamuju. Ya, setuju, terutama yang berkaitan dengan berkaitan juga dengan emergency call kita di 115. Itu kan kita juga harus kita harus lebih memfamiliarisasikan ke masyarakat sekitar tentang emergency call kita. Ditambah lagi kan di Basarnas kita juga sudah menerapkan absensi online toh. Nah, di absensi online ini saya rasa salah satu sebagai ciri khas atau karakteristik bahwa kita sudah menjalankan upaya untuk melaksanakan smart city, sehingga nantinya diharapkan dari kegiatan-kegiatan yang seperti ini itu bisa meningkatkan upaya dan meningkatkan dan membantu upaya pemerintah dalam menerapkan smart city yang pada akhirnya nanti itu bisa menjalankan pemerintahan yang smart governance seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Kemudian kira-kira ada nggak dampak negatifnya dari penerapan smart
Siti nih menurut Mbak Vicky dan Bang Hairul? Kalau menurut saya sih lebih ke masyarakat ya terhadap teknologi. Oh, bagaimana? Mengakibatkan ketergantungan masyarakat terhadap teknologi. Oh, ketergantungan teknologi. Konsep Yang untuk keterlibatan konsep smart city sendiri sih memang sangat bagus, cuma untuk penggunaan konsep untuk penerapan smart city itu banyak menggunakan aplikasi, sehingga untuk dampak negatifnya sih mungkin mengurangi apa istilahnya, dia kayak apa ya istilahnya tuh, dia kayak mengurangi ruang gerak masyarakat begitu ya, untuk bertemu, untuk bersosialisasi, karena kan untuk pelaksanaan smart city itu kita sudah membatasi diri untuk tidak bertemu orang, karena kita sudah bisa menggunakan aplikasi itu mulai dari rumah sampai kita tidak perlu lagi bertemu dengan orang, seperti itu. Jadi jiwa sosialitas dari warga negara itu semakin menurun, Iya, untuk sosialisasinya tuh lebih menurun sih menurut saya. Karena kan semua di era digital itu kita masing-masing. Gimana Bang Hairul? Tapi di lain sisi juga sebenarnya gimana? Tapi di lain sisi juga sebenarnya dengan sebenarnya juga dapat meningkatkan interaksi sosial, kenyamanan, kemudahan dan kemudahan dalam melakukan interaksi sosial. Namun tentunya dengan sebelum adanya penerapannya. Ya, kita nggak bisa pungkiri ya, setiap adanya perubahan atau gebrakan baru itu pasti akan ada pro dan kontranya, sisi positif dan negatifnya. Iya. Maka dari itu, ya itu balik lagi ke kita. Apakah kita bisa memanfaatkannya ke arah yang lebih baik atau ke arah yang jeleknya. Oke, mungkin diskusi kita mengenai smart city yang bisa membantu dalam proses upaya pemerintah dalam melaksanakan smart governance sampai di sini saja. Mungkin ada beberapa poin yang menjadi bahasan kita yang sangat menarik, yang bisa ditarik menjadi sebuah kesimpulan. Yang pertama, untuk menerapkan smart city ini harus punya gagasan yang luas dan pemahaman yang luas, khususnya di bidang teknologi. Bukan hanya dari pemerintahannya saja yang siap, tapi masyarakatnya juga harus siap. Jadi istilahnya tadi sudah disampaikan sama Mbak Vicky dan Bang Hairul bahwa dimulai dari smart citizen-nya dulu, smart people-nya dulu, baru lingkungannya, kemudian didukung oleh pemerintah yang memberikan pelayanan yang tidak ribet, aplikasi yang tidak memusingkan, maka itu bisa dilaksanakan. Kemudian yang kedua adalah memberikan edukasi. Ya, tadi Mbak Vicky menyatakan bahwa harus ada edukasi dulu, bahwa ketika melaksanakan kegiatan yang ini atau menggunakan aplikasi baru, harus diedukasi dulu masyarakatnya. Jangan sampai seperti yang saya ceritakan bahwa ketika udah dijelaskan masyarakatnya nggak paham, justru nanya balik. Betul. Nah, seperti itu. Kemudian adalah kita sebagai calon aparatur sipil negara harus mempersiapkan diri dan memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pelaksanaan smart city untuk mendukung smart governance. Tapi di lain sisi juga ada dampak negatifnya tadi, seperti yang disampaikan Mbak Vicky dan Bang Hairul, bahwa dia bisa mengurangi rasa sosial kita, karena kita segala sesuatunya jadi serba online, digital, dan jadi online. Iya, interaksi kita jadi berkurang. Oke, terima kasih Mbak Vicky dan Bang Hairul atas diskusinya pada siang hari ini. Ini menarik. Semoga selanjutnya di lain kesempatan kita bisa diskusi lagi dan kita bisa bertemu tatap muka secara langsung supaya kita bisa berdiskusi lebih nyaman daripada menggunakan Zoom seperti ini. Oke, baik. Terima kasih Mbak Vicky, Bang Hairul. Semoga sehat selalu dan semangat bertugas di Mamuju. Salam ke rekan-rekan yang bertugas.
Ya, saya mewakili yang membuka tadi juga akan menutupnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dengan ucapan yang sama, Bang Hairul. Sampai jumpa di lain waktu. Oke, terima kasih. Sama-sama.